Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami hati yang mencari Engkau, yang rindu akan Engkau, seperti tanah kering yang merindukan air. Bantu kami ya Bapa di tengah segala kegalauan, kegelisahan, kecemasan, ketakutan akan virus ini. Kami melarikan diri kepada Engkau, di dalam Engkau, bersama Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama pada tanggal 24 September 2020, pada hari Kamis, kita diajak untuk merenungkan suatu ungkapan yang sangat terkenal, yaitu apa? Everything is in vain. Segala sesuatu sia-sia. Sia-sia belaka segala sesuatu. Ungkapan dari pengkhotbah ini bukan dalam makna yang jelek, yang negatif. Ya. Seolah-olah segala sesuatu tidak berguna, tidak ada artinya. Bukan itu, tetapi ada sesuatu yang mendalam. Dan kalau kita sadari bahwa hati dan jiwa kita itu tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Hatiku, hati Anda. Coba saja Anda perhatikan dalam masa COVID ini. Begitu banyak kegelisahan, begitu banyak kecemasan, begitu banyak ketakutan. Ya. Dan itulah, dan kita bisa merasakan bahwa tidak ada yang bisa menjawab dengan full, dengan penuh. Kita gelisah, terus gelisah, cemas. Ya. Apa saja yang menyebabkan, dan orang tidak merasa bahwa yang eksternal, yang material, yang pleasant things, katakanlah, hal-hal yang menyenangkan itu menjawab segala kebutuhan kita. Gak akan puas hatiku. Ya. Maka ada satu ungkapan, to journey to God, ya, we should detach from the pleasant things. The will should be detached to the pleasant things. Kalau kita mau berjalan kepada Tuhan, jiwa kita itu harus detach, lepas bebas terhadap segala sesuatu yang menyenangkan. Mengapa demikian? Karena hati kita diciptakan hanya untuk Tuhan. Sekali lagi harus kita sadari itu. Apapun juga, siapapun juga kita. Entah kita kaya, entah kita miskin, entah dia pastor, entah dia romo, entah dia suster. Jiwa ini yang milik Tuhan. Kita mau isi apa? Silakan. Kita mau isi kekayaan, monggo. Kita mau isi kesenangan, monggo. Silakan. Nikmati. Tapi tidak akan selesai. Sekarang kita makan enak. 5 menit lagi juga sama aja terasa. Bahasa itu yang dikatakan dalam kitab pengkhotbah. Dan itu bisa menjemukan, bisa membosankan. Coba kita lihat, perhatikan. Dari hari ke hari kembali lagi. Sekarang hari Kamis. Besok Jumat, Sabtu dan Minggu. Senin lagi kembali lagi. Semua sama semua. Matahari akan terbenam di ufuk barat. Terbit di ufuk timur, kembali semua. Nah di situ ada apa sebetulnya? Batin kita mencari sesuatu yang lebih dalam. Mencari sesuatu, ingin mendapatkan jawaban yang sangat dalam. Bukan kepada yang materi, bukan kepada yang kekuasaan, bukan kepada kesombongan, bukan kepada kerakusan, kikir, kemarahan, kemalasan, cabul. Itu dosa-dosa yang seringkali kita masuki, dan seolah-olah itu bisa menjawab kebutuhanku, kerinduanku. Enggak bisa. Nah, maka kita apa yang saya mau katakan, jujur pada diri sendiri. Kita jujur pada diri sendiri. Kita mendengarkan, ya. Ketika kita mencoba memuaskan dengan apa yang kita anggap bisa memuaskan, ternyata tidak bisa memuaskan. Ternyata tidak. Ya. Dan itu yang terjadi juga pada diri Herodes. Dalam bacaan Injil hari ini, dia gelisah karena dia merasa bahwa Yesus muncul. Mesias, dan dianggap Mesias itu adalah Yohanes yang telah
penggal kepalanya. Ada rasa bersalah, ada rasa gelisah dia. Sebetulnya dia ingin bertemu dengan Yesus. Dia ingin bertemu dengan Yohanes Pemandi, tapi tidak bisa. Ada kegelisahan yang kemudian ditutupi oleh kekuasaan, oleh kesenangan, oleh kenikmatan, sehingga hancurlah hidupnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebetulnya kalau kita perhatikan baik-baik, kegelisahan itu adalah sesuatu yang bagus. Sebetulnya cahaya Tuhan, rahmat Tuhan itu seperti sinar yang sudah lebih terang gitu loh. Karena apa? Dengan lebih terang itu dia hatinya yang untuk Allah itu mulai bertanya, mulai mencari jawaban. Tapi kita isi dengan bukan Allah. Ya. Dan itulah maka dikatakan kita harus detach dengan pleasant things, dengan hal-hal yang menyenangkan. Dan kita merasa apakah ada kedamaian ketika kita terikat dan mengikatkan diri kepada benda. Ada damai enggak? Jujur tidak pada diri sendiri. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, katakanlah sekarang ini pada masa COVID-19 ini, sudah 6 bulan lebih. Ya. Kita gelisah, kita cemas, benar. Lalu bagaimana kita meresponsnya? Ada orang yang banyak mendengarkan khotbah-khotbah, renungan-renungan, bacaan-bacaan yang rohani sekalipun. Bagus. Bagus. Tapi itu belum cukup. Itu hanya di permukaan. Ya. Itu belum hanya di permukaan, hanya di lapisan yang paling luar. Kita tetap tidak bahagia, kita tetap tidak tenang, kita tetap tidak bahagia, tidak merasa tenang. Saya hanya mengatakan beberapa hal penting ya, bukan solusi, tetapi bagaimana cara kita menghadapi kegelisahan batin itu yang ada dalam diri setiap orang tadi, kaya entah miskin, entah siapapun juga. Kegelisahan karena mungkin secara finansial dia nggak punya uang, mungkin secara pekerjaan dia sulit, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan keluarga dan seterusnya. Oke, itu semua adalah suatu indikasi. Jadi suatu indikasi bagaimana cara kita mencoba menjawabnya. Saya hanya mengatakan beberapa. Duduk diam hening. Let us sit still, kata Evagrius. Mari kita duduk diam. Atau dalam Mazmur dikatakan, still, tenang, aku hadir di sini, kata pemazmur. Saya hanya mengajak Anda, coba setiap malam 15 menit Anda duduk diam hening. Duduk saja, paksa sedikit. Ya. Tanpa HP, tanpa TV, tanpa orang lain, duduk diam hening, sujud. Tenang saja. Ambil kitab suci, ambil ruah, baca pelan-pelan. Nikmati, enjoy. Ya. Ya. Dan ini yang langkah pertama ini sulit, berat. Karena langkah pertama ini langkah di mana ada tantangan, godaan macam-macam. Tapi langkah ini kalau kita jalankan, kita buat keputusan, aku mau duduk diam. Aku Roh Kudus, datanglah aku. Datanglah bimbing aku untuk duduk diam dan tenang. Tenang, diam, baca kitab suci. Setiap hari, baca Injil, duduk lagi. Nggak ngerti, tidak apa-apa. Yang penting Anda memberikan waktu Anda untuk 15 menit. Itu permintaan Bunda Maria dalam penampakan di Fatima. 15 menit, apa sih? Paksa sedikit, duduk diam. Lalu Anda mulai mendengar apa yang ada dalam hati, dalam pikiran, kegelisahan, kecemasan. Udah, nggak apa-apa. Dengarkan tuh. Persembahkan kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Kalau Anda punya gambar hati Yesus itu, letakkan problem kegelisahan kita di hati itu. Tuhan Yesus, hatimu ya Yesus. Ya, itu jadi stillness, tenang, diam, baca kitab suci, duduk diam. Lalu mulailah berdialog. Hadirkan Yesus dalam pemandangan batin kita. Tuhan itu sedang ingin kalau kita memanggil dia akan datang. Dia akan hadir, dia sungguh-sungguh murah hati datang kepada kita. Kita mohon rahmat. Seperti hari ini, seperti misal kalau kita baca tentang si Herodes yang gelisah hatinya. Karena telah rasa bersalah yang memenggal kepala Yohanes. Ada rasa bersalah, lalu kita hadirkan Yesus. Apa yang membuat aku gelisah hari ini? Apa yang membuat aku cemas hari ini? Entah karena apa pekerjaanku, hidupku yang tidak benar, yang tidak tulus, yang tidak jujur.
apa saja. Entah dikuasai oleh rasa nafsu, rasa kesenangan, apa saja. Lalu kita, Tuhan, bagaimana? Bagaimana caraku untuk mengatasi keterlekatanku ini kepada hal-hal yang bukan Engkau? Bantu aku Tuhan Yesus, bantu aku. Tolong aku. Datanglah Tuhan Yesus. Nah, jadi kita ajak Yesus untuk berdialog, bergaul, diajak omong untuk menghadapi problem. 15 menit Anda lakukan. Anda akan berubah. Ya, sekali lagi, saya berada di suatu biara Karmel di Batu, di Giri Purno tepatnya. Anda mendengar suara burung, Anda mendengar suara air gemericik, ya, kolam ikan yang indah, ya, dingin sejuk, ada ayam, ya, ada suara indah sekali. Nah, maksud kita apa? Supaya kita nanti melihat segala sesuatu dalam kacamata Yesus, sehingga akhirnya alam semesta yang terus sama saja setiap hari berubah seperti itu, memiliki kedalaman. Jadi melihat dengan kacamata Allah, lalu segala sesuatu menjadi indah. Karena Allah ada di situ. Melihat Allah. Nah, untuk Anda tentu saja Anda tidak bisa seperti saya, nggak apa-apa. Tapi Yesus mengatakan, kuncilah pintu hati Anda, duduklah diam, hening sunyi di sana. Ya. Bergaul, tutup pintu kamar Anda, tutup pintu hati Anda duduk diam, hening dan sunyi, mendengarkan Tuhan bicara. Pasti Tuhan akan datang bersama Anda. Percayalah. Semoga Anda hari ini digerakkan untuk tidak merasa puas dengan apa yang ada. Ya. Dalam arti tidak merasa puas, tetapi mencari yang lebih bisa memuaskan. Seperti Agustinus. Ya. Dalam Mada Bhakti ada lagu yang sangat, yang baru saja tadi dinyanyikan dalam misa. Ya, hasrat jiwa. Ya. Bagus sekali, Mada Bhakti nomor 297. Saya nyanyikan sedikit saja. Tuhan, Engkau mencipta karena cinta. Tuhan mencipta kami hanya untuk-Mu. Gelisah hatiku selama belum istirahat padamu. Bilakah aku akan jumpa memandang wajah-Mu? Bukan suara bagus, tidak. Gelisah hatiku. Ini syair lagu dari Agustinus. Gelisah hatiku sebelum beristirahat. Sampai kapan? Terus. Sampai kapan kegelisahan batin itu, sampai kita merasa tenang, merasa damai, karena Tuhan ada di sampingku, di hatiku. Saudara, mari Anda dan saya dipanggil untuk lebih dekat dengan Tuhan. Ya, hadir di hadapan, duduk diam, hening, sunyi, baca kitab suci, dialogkan dengan Tuhan. Tuhan hadir, itu yang akan menjawab kegelisahan kita semua. Semoga Tuhan mengajak Anda, mendorong Anda untuk duduk diam, membaca kitab suci, dan berdialog dengan Dia. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.